Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Al-ayah sadaqallahul azim. Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara. Assalamualaikum seluruh warga masyarakat Indonesia. Pagi hari ini saya berada di pinggir kolam, di mana dipenuhi dengan ikan-ikan, berbagai macam ikan, dan mereka sedang saya kasih makan. Siapa yang ngasih makan sebenarnya? Yang ngasih makan ini hakikatnya adalah Allah melalui tangan saya. Tapi tidak semua ikan ini makan. Karena dari sekian banyak ikan yang ada di kolam ini, mungkin hanya 1/3 ikan saja yang makan makanan yang saya berikan pada mereka. Terus yang lain di mana? Mereka tidak mau makan, bukan tidak mau makan. Mungkin mereka bermalas-malasan. Mungkin sebagian mereka juga senang dengan mainannya sendiri. Mungkin sebagian dari mereka juga punya mainan, punya kesukaannya di dekat air mancur di sana. Tapi yang satu, yang sebagian lagi, ada yang mencari rezekinya sekarang dan memakan makanan rezekinya untuk dia hari ini. Artinya ini apa? Filsafat daripada renungan ini apa? Yang pertama, jangan khawatir. Jangankan kita manusia-manusia yang diberi akal pikiran. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Surat Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah di dalam ayat tadi. Firman Allah dalam ayat Al-Quran tadi. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang-binatang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Lalu Allah memberikan rezekinya kepada dia dan kepadamu. Nih, binatang ini tidak bisa beli pelet. Ini namanya di Sunda ini pelet, makanan ikan ini. Tidak bisa membeli pelet, dia tidak pergi ke pasar. Tapi saya nyuruh santri saya untuk beli pelet, untuk dikasih makan ke ikan. Maka sesungguhnya ketika mulut saya menyuruh santri untuk membeli pelet, dan santri menggerakkan kakinya ke pasar untuk membeli pelet, sesungguhnya itu gerakan yang digerakkan oleh Allah untuk Allah mengurus rezeki mereka. Sehingga inilah yang harus ditanamkan pada diri kita dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah mencari kita, tidak dicari oleh kita. Saya ingat satu ungkapan dari salah satu syekh yang ada di Mesir sana. Kata beliau, in kunta la ta'rifu unwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu unwanaka. Kata beliau, kata Syekh Sya'rawi, jika kamu tidak tahu di mana alamat rizkimu berada, jangan khawatir, sesungguhnya rizkimu itu tahu di mana alamatmu berada. Jadi itu berarti apa? Rizki yang Allah berikan pada saya, pada Anda, pada kita semua, kepada ikan-ikan yang di kolam ini, itu pasti Allah urusi semuanya. PHP Allah itu pemberi harapan pasti. Kalau manusia itu PHP, pemberi harapan palsu. Makanya alamatnya juga dikasihkan alamat palsu karena takut diminta tanggung jawab. Akhirnya nyanyi. Kesana kemari membawa alamat
Muhammad jreng-jreng, begitu. Namun yang ku temukan bukan dirinya sayang, yang ku terima alamat palsu. Palsu karena manusia yang memberikan, tapi Allah menjamin. Allahu yarzuquha wa iyyakum, kata Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada nih si ikan mas ini, tuh si ikan koi itu, tuh nila itu, tuh yang kuning, tuh yang hitam, tuh yang berwarna-warni. Allah yang memberikan wa iyyakum, dan pada saya. Maaf hadirin para pencinta Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Sekarang musim pandemi corona. Sekarang ini musim serba sulit, kata orang. Kerja sulit, ya, di lockdown, ekonominya turun, nilai jualnya, nilai jual belinya, daya belinya berkurang. Banyak orang mengeluh. Ingat, kita ini manusia, tugasnya hanya berikhtiar. Dan ada kalanya orang mengatakan bahwa ikhtiar itu adalah pekerjaannya, sehingga hasil yang didapatkan hasil pekerjaannya. Padahal tidak begitu. Ikhtiar itu pun hanya kewajiban kita sebagai amal soleh kita di mata Allah. Adapun kata orang Sunda, kulah canggem bagja awak. Apa artinya itu? Rezekinya sudah Allah sediakan. Makanya jangan mencari rezeki, tapi bahasanya menjemput rezeki. Nah, ikhtiar itu menjemput rezeki, itu namanya ikhtiar. Punya pemikiran seperti itu, maka dia tidak akan menjadi manusia yang berkeluh kesah tatkala apa yang diusahakannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia dengan hasilnya. Ada orang rajin sholat duha, tiap hari sholat duha, kemudian akhirnya, saya pengen digigit ikan nih kakinya. Coba, mau nggak dia gigit ikan? Ya begitu dong, saya suka kasih makan, sekarang coba kamu gigit kaki saya. Ini pembicaraan saya dengan ikan. Ternyata dia takut dengan kaki saya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Ya. Ada orang yang sholat duha, berbulan-bulan dia sholat duha. Dia harapkan Allah berikan rezeki yang banyak. Karena konon sholat duha adalah sholat membuka rezeki. Karena doanya, in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kan begitu. Jika ada di langit turunkan, jika ada di bumi keluarkan. Wa in kana qalilan fakathirhu, jika sedikit perbanyak. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika jauh dekatkan. Ternyata sudah 3 bulan dia sholat duha, utangnya masih belum kebayar. Maka kemudian dia mengeluh, ya Allah, kok gini-gini terus ya hidup gue? Padahal gue sudah gimana lagi ya Allah? Gue sudah melakukan sholat duha sudah 3 bulan terus-terusan. Kok nggak agak kerasanya ya Allah? Nah, hati-hati. Mulai itu akidahnya melenceng. Mulai dia bersuudzon pada Allah. Duhamu itu ikhtiar. Duhamu itu amal solih. Duhamu itu adalah amalmu, kesolihanmu. Tidak perlu kamu repot memikirkan bahwa duhamu menghasilkan rezeki. Karena rezeki sudah Allah berikan. Sepanjang urat nadi ini masih berdenyut, maka rezekimu Allah berikan kepadamu. Dan Allah berikan rezeki itu. Usahamu itu adalah ikhtiarnya. Hari ini banyak orang yang kalau tidak bicara tentang keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap, banyak orang yang melenceng dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki ini. Oleh karenanya, maka pemirsa TV One yang berbahagia, Allah mengingatkan kita dan memberi peringatan pada kita bahwa ingat, yang mengurusmu aku. Aku saja yang mengurus sedunia dengan segala isinya, manusia, binatang, hewan, apapun yang ada di muka bumi ini. Aku ini tidak bingung, tidak repot. Kenapa kamu yang diurus kok ikut repot? Maka muncul lagi satu pertanyaan. Ya kan Pak, katanya. Kalau begitu itu jangan-jangan Bapak Jabariyah. Jangan-jangan Ki Jujun Jabariyah. Diam aja di rumah, nggak perlukan Allah sudah.
begitu. Seimbangkan antara keyakinan kita tentang bahwa ikhtiar itu bukan pekerjaan kita untuk menentukan sesuatu, tapi ikhtiar itu adalah amal soleh kita. Wa qul i'malu ala makanatikum. Anda, kita semua se-Indonesia bekerja ala makanatikum, di mana saja kalian itu berada. Hei petani, tani yang benar, pakai tata cara bertani yang benar. Hei pedagang, jualan yang benar, pakai tata cara jualan yang benar. Hei PNS, bekerja di kantor dengan baik. Fingerprint sekarang yang benar, begitu kan? Jangan pakai fingerprint palsu, begitu kan? Hei pejabat, jadikan jabatanmu sebagai alat untuk mencari kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu pengayoman yang adil pada masyarakat. Ingat, fasayarallah a'malakum. Yang akan menilai pekerjaanmu itu adalah Allah. Berarti di situ Allah menyuruh kita berikhtiar. Silakan. Tapi sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi. Berarti 3 kali. Saking pentingnya saya menekankan ini. Sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi. Jangan berpikir ketika ikhtiarmu sudah kamu lakukan, kemudian tidak sesuai dengan hasil yang kamu inginkan. Kemudian kamu menyalahkan ikhtiar yang kamu lakukan. Ikhtiar yang kita lakukan itu adalah sebuah amal soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari hasil ikhtiar itu akan menghasilkan hati-hati yang bening kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa tugas saya adalah melangkahkan kaki, mengayunkan kedua telapak tangan, datang berikhtiar, menjemput rezeki yang telah Allah sediakan. Nih ikan ini, ada yang di sana dia belum menjemput rezekinya. Tidak berarti, berarti dia pemalas, belum tentu. Bisa jadi kalau saya kasih makan nanti sore, yang datang mereka, yang ini tidak makan. Allah sudah atur siklusnya. Makanya jangan main-main, jangan ragu-ragu. Yakin, hanya pertanyaannya, Anda yakin nggak dengan Allah itu? Atau iman Anda iman-imanan? Kalau iman-imanan itu, kalau orang Sunda, imanan, namanya bermain-main dengan imannya. Anda lebih percaya kepada orang daripada Allah. Anda lebih banyak bergantung pada manusia daripada pada Allah. Padahal Allah Somad, Allah tempat bergantung padanya segala sesuatu. Segala sesuatu. Saya lapar, saya makan. Maka kelasilah saya makan, perlu saya kenyang. Tapi yang mengenyangkannya bukan nasi yang saya makan, tapi Allah. Toh banyak orang yang berpuasa dia tidak lapar juga. Tapi banyak orang yang makan juga diet bahkan tidak kenyang-kenyang. Segala dimakan bahkan. Bukan nasi saja yang dimakan. Aspal dimakan. Benar kok, duit dimakan rakus. Gitu kan, baru juga jadi wakil rakyat, diwakili semua keinginan rakyat. Rakyat pengen mobil, diwakili sama dia mobil mewahnya. Rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri, diwakili oleh dia. Rakyat pengen mau bungalow, pengen rumah mewah, diwakili. Ketika konstituennya nanya, kamu kan wakil saya Pak, kenapa Pak? Saya makin sengsara, Bapak makin kaya saja, kan sudah saya wakili. Para pemirsa, assalamualaikum, saya berbahagia. Hari ini, pada pagi ini, saya ingin menegaskan kembali pada kita semua, pada saya, bahwa tugas kita adalah ikhtiar saja. Allah sudah menyediakan rezekinya. Antara ikhtiar dan rezeki, Allah sudah sinergikan. Ikhtiarmu akan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Rizkimu sudah Allah sediakan untuk kamu. Dan dari semua itu maka akan muncul sinergitas. Sinergi antara ikhtiar dengan hasil, maka ke sana akan keluar tawakal. Jangan lupa tapi doa. Ya. Jadi jangan mentang-mentang Allah sudah rezeki tidak berdoa. Berdoa. Yang tadi Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilu. Lakukan terus. Doa itu panjatkan terus. Jika rizki itu di langit, turunkan ya Allah, turunkan ya Allah, turunkan ya Allah. Gitu. Dilakukan doa. Bukti kita meminta memohon pada Sang Pencipta bahwa rezeki yang sudah disediakan Allah itu disegerakan datang pada kita. Adapun kemudian hasilnya, maka bertawakal kepada Allah dan catat oleh Anda semua, catat oleh kita semua bahwa apa yang kita usahakan tidak sia-sia di mata Allah. Semuanya berfaedah, semuanya bermanfaat untuk menambah amal kebaikan. Dalilnya, fasayarallahu a'malakum. Yang akan menilai adalah Allah tentang apa yang kamu perbuat. Makanya subhanallah, dalam beberapa kesempatan saya sering menyaksikan tausiah-tausiah para ustaz yang menyatakan tentang wasiat Abi Dzar Rasulullah pada Abi Dzar itu, wa akhlisil amalah.
Wa akhlisil amala, ikhlaskan amalmu Abu Dzar, karena sesungguhnya yang maha melihat, Allah maha melihat amalmu. Hati-hati, Allah tidak melihat yang kasat matanya. Fi sudurin nas. Hari ini saya memberi makan pada ikan ini, bisa jadi ini menjadi alat wasilah yang bikin saya masuk surga dibanding sholat subuh saya tadi. Dibanding sholat subuh saya nanti. Kenapa? Sholat subuh saya nanti bisa saja badan saya di sajadah, hati saya kemana-mana. Hari ini saya memberi makan, pagi ini saya memberi makan pada ikan ini dengan disertai rasa sayang saya kepada makhluk Allah yang namanya ikan ini. Saya kasihan pada mereka kalau tidak saya beri makan. Maka jangan-jangan timbangan amal saya nanti justru karena ikhtiar saya memberi makan, karena tangan saya yang rela memberi makan kepada ikan yang sedang lapar dan membutuhkan makanan. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, jangan berkeluh kesah dalam mencari rezeki dalam kehidupan ini. Jangan berkeluh kesah dalam menyikapi semua kehidupan yang Allah berikan pada kita. Pandemi corona jadikan sebagai alat untuk semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Bagaimana ketika pandemi corona, kau dikurangi rezeki, disebut kurang perspektif kita. Bukan perspektif Allah. Di mata Allah sudah ada ukurannya. Hari ini di pandemi ini rezekimu segini takarannya. Gitu kan? Pada pandemi di sini takarannya. Kita suka nyebutnya kurang. Yang bikin kurang-kurang itu apa sih? Yang bikin kurang itu adalah hati kita. Itu hanya istilah-istilah yang kita bikin aja. Seperti kita profesor tanya jawab dengan mahasiswa. Apakah Allah itu menciptakan segalanya? Iya, Prof. Menciptakan segalanya. Kalau begitu kejelekan pun diciptakan Allah. Dengan hebatnya profesor ngomong, si mahasiswa terdiam. Tapi ada satu mahasiswa yang pandai. Mungkin saat itu Jujun ya yang ngomong, mudah-mudahan. Saya tanya waktu itu, Prof, maaf saya mau tanya, apakah dingin itu ada, Prof? Kata profesor, ya pasti ada. Profesor salah, dingin tidak ada. Dingin itu hanya satu kata yang diberikan ketika tidak adanya panas. Karena dingin tidak terukur, tapi panas terukur. Apakah terang itu, gelap itu ada, Prof? Ya pasti ada. Pertanyaan macam apa lagi itu? Gelap tidak ada, Prof. Gelap itu hanya satu kata yang diciptakan untuk melawan kata terang. Karena cahaya bisa diukur lewat teori Newton. Tapi yang namanya prisma Newton. Tapi yang namanya gelap tidak ada ukurannya. Apa itu gelap? Gelap hanya diberikan, disematkan kepada sesuatu yang berlawanan dengan tidak adanya cahaya. Jadi kalau begitu, Prof, Allah tidak menciptakan kejelekan. Orang yang jelek itu hanya mereka yang tidak menyematkan nama Allah di dalam hatinya. Sehingga dia melakukan kejelekan karena Allah hilang di dalam hatinya. Jadi ketika si profesor itu akhirnya terdiam. Artinya saya mau mengambil titik temu dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa pandemi corona ini dijadikan oleh kita sebagai sesuatu pelajaran buat kita. Betapa kurang dan lebih ukurannya hanya perspektif manusia. Betapa yang namanya rezeki banyak dan sedikit perspektif manusia. Bagi saya mungkin kalau saya makan ada tersisa di satu butir makanan di selak gigi saya, kemudian saya congkel, itu mungkin bagi saya itu namanya remeh temeh. Tapi catat, remeh temeh itu kata saya manusia. Tapi ketika ditemukan oleh semut, bagi semut itu remeh itu menjadi pesta pora karena digotong oleh 20 semut aja tidak terangkat. Padahal cuma sebutir nasi yang saya congkel dari sela-sela gigi saya. Tapi buat semut itu menjadi pesta. Makanya kepada pemirsa, kalau punya remeh di sini ya keluarkanlah. Itu buat pestanya semut. Jangan semuanya dilahap, rakus amat hidup ini. Jadi kecil, besar, sedikit, banyak, itu hanya kita ukurannya. Bahasa kita saja. Sesungguhnya, lihat sekali lagi, tolong lihat. Awas, lihat sekali lagi. Tuh lihat. Ya Allah, tadi ikan ini yang makan. Belum tentu, bisa saja saya lempar ke sana. Tuh, ke sana. Tuh, ke sana. Yang bagian juga yang di sana. Karena tangan saya melempar ke sana, ini digerakkan oleh Allah. Sehingga yang tadinya tidak mungkin dapat secara logika, belum tentu dapat makanan. Karena saya melempar ke sana dapat. Siapa yang memberikan rezeki? Allah yang memberikan rezekinya lewat tangan saya. Makanya Allahu yarzuqukum wa yarzuquha wa iyyakum. Ayatnya tegas. Allah yang memberikan rezeki pada mereka, wa iyyakum, dan pada saya yang memberikan makanan pada mereka. Catat hadirin sekalian, seluruh pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia.
Jangan selalu pesimis dengan kehidupan. Yang paling penting adalah jadikan ikhtiar kita menjadi sebuah amal soleh untuk menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Renungan singkat ini mudah-mudahan menjadi memotivasi pada saya, pada Anda, menjadi motivasi buat kita semua bahwa pada pandemi ini kita semakin tetap saja bertawakal pada Allah disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Semoga semuanya tidak berkeluh kesah dengan apa yang Allah sedang timpakan pada kita, dan semoga pandemi corona ini segera berlalu dari muka bumi ini, terutama khususnya dari muka bumi Indonesia. Sekian dan demikian. Khudma sofa wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.